Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Lohma Dewi Rusmala Dewi, NIM 088, dan teman saya Idewo Kompiang Wijana Sedan, NIM 087. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang daya atau power dan sistem tuas torsi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian daya atau power. Power atau daya ledak adalah kemampuan melakukan gerakan secara eksplosif. Power merupakan perpaduan antara kecepatan dan kekuatan. Menurut Soeharno, power adalah kemampuan otot atlet untuk mengatasi ketahanan beban dengan kekuatan dan kecepatan maksimal dalam satu gerakan yang utuh. Power merupakan unsur tenaga yang sangat banyak dibutuhkan dalam berbagai macam cabang olahraga, khususnya sepak bola. Walaupun tidak semua cabang olahraga tidak membutuhkan power sebagai komponen energi yang utama. Apapun wujud gerak dari power adalah suatu sifat yang eksplosif. Selanjutnya ada macam-macam daya ledak atau explosive power. Daya ledak atau explosive power adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan kekuatan dengan cepat dalam waktu yang singkat, untuk memberikan momentum yang paling baik pada tubuh atau objek dalam suatu gerakan eksplosif yang utuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Adapun beberapa kinerja daya ledak adalah: yang pertama, daya ledak relatif adalah kekuatan untuk menggerakkan berat badan sendiri secara cepat dan meledak. Hal ini berkaitan dengan kecepatan bila berlari pada satu arah, kelincahan dan koordinasi bila berlari mengelilingi rintangan. Pengukurannya dengan melakukan tes loncat jauh tanpa awalan dan loncat tegak. Dan yang kedua, daya ledak mutlak adalah kekuatan atau daya untuk menggerakkan beban luar secara cepat dan meledak. Pengukurannya antara lain dengan melakukan tes lempar bola, mengangkat beban luar dan cepat, dan tes dengan daya ledak tungkai. Daya didefinisikan sebagai laju di mana energi yang digunakan atau dibuat dari bentuk-bentuk lain. Yang pertama, daya sama dengan energi yang digunakan dibagi waktu yang dibutuhkan. Yang kedua, daya sama dengan kurung buka gaya kali jarak kurung tutup dibagi waktu yang dibutuhkan. Yang ketiga, daya sama dengan gaya kali kecepatan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tuas pengungkit. Tuas merupakan salah satu dari alat-alat mekanis yang paling sederhana yang dapat disebut sebagai suatu mesin. Gerakan tubuh manusia dihasilkan melalui suatu sistem dari tuas. Tulang-tulang pada tubuh merupakan tuas. Mereka diaktifkan oleh suatu daya yang dihasilkan oleh otot-otot yang berkontraksi. Hal penting dari tuas adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik tempat berputar. Yang kedua, titik tempat daya diaplikasikan. Yang ketiga, titik di mana tahanan untuk gerakannya dipusatkan. Baik, macam-macam tuas. Yang pertama itu menurut klasifikasinya, tuas dapat dibedakan menurut susunan secara relatif dari sumbu atau titik pikul, titik dari daya, titik dari tahanan. Barham dan Wotten atau 1973 Gay sampai 1985, Johnson dan Schultz membagi tuas dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tuas kelompok pertama atau 1. Yang kedua, tuas kelompok kedua atau 2. Yang ketiga, tuas kelompok ketiga. Baik, selanjutnya tuas kelompok 1. Tuas kelompok 1 akan menghasilkan keuntungan yang bergantung kepada posisi relatif dari A. Jika A lebih dekat ke F daripada ke R, FA akan lebih pendek daripada RA, dan tuas lebih menghasilkan kecepatan. Sebaliknya, jika A lebih dekat kepada R, RA akan lebih pendek daripada FA, dan tuas akan menghasilkan daya. Hal yang menarik adalah tuas-tuas pada tubuh manusia mempunyai sumbu A dekat pada titik daya F, dan itu adalah tuas kecepatan. Baik, selanjutnya pada tuas kelompok 2, RA selalu lebih pendek daripada FA, dan oleh sebab itu tuas kelompok 2 adalah selalu tuas daya.
Pada tuas kelompok 3, FA selalu lebih pendek daripada RA. Oleh karena itu, tuas kelompok ini selalu tuas kecepatan. Selanjutnya itu secara praktek seluruh tuas pada tubuh manusia adalah bentuk tuas kelompok 1 atau 3. Tuas kelompok 3 merupakan bentuk yang paling umum. Secara praktek seluruh tuas pada tubuh manusia adalah tuas kecepatan, yang berarti bahwa lengan daya lebih pendek daripada lengan tahan. Selanjutnya, torsi dalam fisik juga disebut momen atau momen gaya, adalah bentuk ekuivalen rotasi dari gaya linier. Konsep torsi diawali dari kerja Archimedes dengan alat peraga tuas. Secara umum, torsi dapat dianggap sebagai gaya rotasi. Analog rotasi dari gaya, massa, dan percepatan adalah torsi, momen inersia, dan percepatan sudut. Gaya yang bekerja pada tuas dikalikan dengan jarak dari titik tengah tuas. Ada contohnya, gaya dari 3 Newton bekerja sepanjang 2 meter dari titik tengah mengeluarkan torsi yang sama dengan 1 Newton bekerja sepanjang 6 meter dari titik tengah. Ini menandakan bahwa gaya dalam sebuah sudut pada sudut yang dapat kepada tuas lurus. Lebih umumnya, seseorang dapat mendefinisikan torsi dalam berkalian silang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang terakhir ada kesimpulan. Power merupakan unsur tenaga yang sangat banyak dibutuhkan dalam berbagai macam cabang olahraga, khususnya sepak bola. Walaupun tidak semua cabang olahraga tidak membutuhkan power sebagai komponen energi utamanya. Adapun wujud gerak dari power adalah selalu bersifat eksplosif. Tuas merupakan salah satu dari alat-alat mekanis yang paling sederhana yang dapat disebut sebagai suatu mesin. Gerakan tubuh manusia dihasilkan melalui suatu sistem dari tuas. Tulang-tulang pada tubuh merupakan tuas. Mereka diaktifkan oleh suatu daya yang dihasilkan oleh otot-otot yang berkontraksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Dan terakhir kami tutup dengan Paramo Santi, Om Santi Santi Santi.